Jadi jangan lagi dianggap bahwa Habaib itu adalah cucu Nabi. Bukan. Karena mereka hingga saat ini tidak bisa membuktikan kalau mereka itu adalah cucu Nabi. Polemik tentang nasab Ba'alawi hingga saat ini belum berakhir ya. Dan pihak Ba'alawi atau para Habaib dari Yaman juga belum bisa atau memang tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Karena selama ini mereka kan mengaku sebagai cucu Nabi, mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Tapi kita juga lihat di media sosial maupun di ceramah-ceramah, beberapa oknum dari mereka itu sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang berseberangan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Misalnya ada oknum Habib yang menghina kepala negara, ada juga oknum Habib yang suka memprovokasi rakyat agar benci dengan pemerintahan yang sah. Itu kan jelas-jelas dilarang oleh Islam. Kemudian ada juga oknum Habib yang bilang kalau satu Habib yang bodoh, yang maksiat itu lebih mulia atau lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Ini kan sebuah perbandingan yang sangat merendahkan orang pribumi Nusantara, dan itu tentu saja tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau misalkan mereka itu bilang itu adalah hadis, tentu saja hadisnya cuma hadis palsu, karena hadis juga bisa dipalsu. Dan yang belakang ini rame itu kan adanya pembelokan sejarah dan adanya pengklaiman makam-makam leluhur Nusantara yang dibelokkan ke Ba'alawi. Kenapa yang dibelokkan itu makam-makam leluhur Nusantara? Ya tentu saja mungkin memang ada tujuan ya. Karena kalau suatu wilayah atau suatu negara sejarahnya itu sudah kabur, ya otomatis bangsanya itu sudah tidak bisa bangga dengan leluhurnya sendiri. Kan arahnya seperti itu mungkin. Dan kita mengetahui adanya pembelokan sejarah dan adanya makam-makam palsu, ini pun mungkin sudah dibilang terlambat ya. Karena kalau kita lihat di beberapa tempat itu kan memang sudah terjadi. Jadi ada makamnya KRT Sumodiningrat yang asli berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta, tapi di Semarang itu dibuatkan makam lagi dengan nama KRT Sumodiningrat dan dengan gelar Habib Hasan bin Toha bin Yahya, kemudian silsilahnya nyambungnya ke Ba'alawi. Dan makam itu sudah jadi dan katanya juga sudah ramai dikunjungi orang. Dan ini kan kita sudah terlambat. Padahal tidak hanya satu itu, ada beberapa tempat lagi yang dilakukan hal seperti itu. Jadi tokoh leluhur Nusantara itu diklaim menjadi Ba'alawi Yaman. Ada juga misalkan makamnya Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Dan sekarang masih proses ya pencarian makam-makam palsu itu yang diarahkan ke Ba'alawi dari Yaman. Jadi sekarang rakyat Indonesia, terutama orang-orang pribumi Nusantara, itu tengah berusaha meluruskan sejarah tersebut. Ya memang sih kita itu terlambat ya, karena semua itu sudah terjadi. Tapi tidak ada salahnya kita terlambat daripada tidak melakukan aksi sama sekali, kan seperti itu. Dan sejarah ini kan sangat penting sekali bagi bangsa kita, sebab kalau bangsa itu sudah tidak suka atau tidak ingat dengan sejarah leluhurnya, ya otomatis suatu bangsa itu akan mudah sekali dirobohkan, akan mudah sekali dikalahkan. Dan hal ini sudah mulai kelihatan. Jadi sekarang kan misalkan orang-orang Nusantara dulu bangga dengan adat dan tradisi yang ada di Nusantara, sekarang kok malah kiblatnya itu ke arah Yaman. Ini kan sebuah sebuah hal yang sebenarnya itu menggeser kecintaan orang pribumi Nusantara terhadap budaya aslinya. Jadi malah memilih cinta Yaman daripada cinta pada tradisi pribumi Nusantara. Ini kan sangat disayangkan ya. Padahal Islam itu mengajarkan kesetaraan dan Islam itu juga tidak memaksa. Artinya, misalkan kita itu orang Nusantara punya adat dan tradisi yang berbeda dengan orang Arab, itu pun tetap diperbolehkan memeluk agama Islam dengan adat dan budaya kita. Jadi kita itu Islam itu tidak harus memakai sorban, tidak harus memakai memakai jubah, tidak harus naik onta, tidak harus naik kuda, tidak seperti itu. Jadi yang kita ambil atau yang kita laksanakan itu ajaran Islamnya. Tapi kalau soal pakaian atau adat keseharian, yang kita gunakan itu tetap pakaian adat di wilayah kita masing-masing, kan seperti itu. Dan para wali songo juga sudah mengajarkan hal yang seperti itu. Tapi kenapa kok belakangan ini ada pergeseran yang luar biasa? Jadi orang-orang pribumi Nusantara itu malah seolah-olah itu melupakan tradisi dan budaya nenek moyang sendiri, kemudian beralih ke Yaman.
Ini kan sangat disayangkan ya. Kemudian terkait tentang adanya makam-makam palsu, ya mudah-mudahan pemerintah itu ikut bertindak atau ikut andil dalam pelurusan makam-makam palsu tersebut. Dan harusnya juga rakyat Indonesia yang mungkin selama ini menganggap bahwa Habaib adalah cucu Nabi, harusnya mulai sadar. Kita lihat semua bahwa ternyata para Habaib itu tidak terbukti sebagai cucu Nabi, tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, itu harusnya rakyat Indonesia itu bisa menerima semua itu dengan lapang dada. Kalau selama ini mungkin kita itu didoktrin agar percaya bahwa Habaib adalah dzurriyyah Nabi. Nah, kalau sudah ada kebenaran yang nyata seperti ini, ya harusnya kita itu juga mengikuti kebenaran yang ada ini. Jadi jangan lagi dianggap bahwa Habaib itu adalah cucu Nabi. Bukan. Karena mereka hingga saat ini tidak bisa membuktikan kalau mereka itu adalah cucu Nabi.